Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang hari ini masih mengikuti live Zoom untuk kelas TBK ya. Baik, langsung saja saya akan share ya PPT saya pada hari ini. Ini kelihatan ya nak PPT-nya? Jelas, Mem. Oke. Baik, jadi materi kita pada minggu hari ini itu adalah tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nah, berbicara tentang sinkronik dan diakronik dalam sejarah, ini kalau saya nggak salah, di kelas 10 kalian sudah dapatkan materi ini, benar? Sudah, Mem. Benar ya, tapi saya yakin di materi ini itu masih banyak yang nggak paham tentang apa pengertian dari sinkronik dan diakronik. Makanya untuk pertemuan awal kita itu saya membahas tentang sinkronik dan diakronik ya. Kenapa? Karena ini adalah basic dari sejarah. Nah, ini pertemuan pertama kita, jadi yang kita bahas masih hanya seputar pengantar dari sejarah saja, ilmu sejarah. Untuk minggu depan kita akan mulai lagi ya untuk membahas ruang lingkup dari sejarah, baik itu sejarah wajib maupun sejarah-sejarah peminatan. Oke, langsung saja ya. Untuk PPT yang kedua atau slide yang kedua, kita nanti akan membahas masih tentang sinkronik dan diakronik. Nah, untuk sinkronik dan diakronik itu nanti ya ruang lingkupnya itu ada sejarah ya. Ruang lingkupnya itu ada sejarah, di mana di dalam sejarah itu mempunyai tiga elemen yang mendasar dan sangat penting, dan inilah yang menjadi target pokok dari sejarah itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah manusia, dan kemudian ada ruang dan ada waktu. Inilah target sejarah itu ya. Jadi ketika kita berada dalam konteks sejarah sekarang ini, saat ini kan konteks sejarah, hari ini adalah konteks sejarah untuk besok ya. Nah, konteks sejarah hari ini ada siapa? Ada saya. Saya siapa? Saya itu adalah pelaku dari peristiwa sejarah hari ini yang akan kita bahas besok, lusa, dan yang akan datang. Itu masuk dalam konteks sejarah. Nah, kemudian berkaitan dengan manusia sebagai pelaku sejarah ya, kita juga akan membahas tentang ya tempat ataupun latar belakang dari peristiwa tersebut yang masuk ke dalam konteks ruang namanya ya, konteks ruang. Kemudian ada konteks waktu juga ya. Konteks waktu itu apa? Batasan dari peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi ya, nilai-nilai sejarah itu ada 3. Manusia, ruang, dan waktu. Nah, di mana nanti ya antara sejarah dan manusia itu mempunyai hubungan holistik. Apa yang dimaksud dengan hubungan holistik? Hubungan holistik itu adalah hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sangat penting. Sejarah akan bisa menjadi sebuah peristiwa sejarah kalau ada manusianya. Ya, manusia akan menciptakan sebuah peristiwa sejarah. Makanya dua hubungan ini disebut dengan dua hubungan yang dimaksud dengan holistik, yaitu apa? Hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sangat penting. Baik, jadi nanti di dalam batasan waktu ya, itu nanti mengacu kepada sinkronik dan diakronik. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, sinkronik dan diakronik. Nah, apa yang dimaksud dengan sinkronik? Sinkronik nanti akan berkaitan dengan runtut dan akan berkaitan dengan teratur, dan dia akan terjadi berkesinambungan. Sementara kalau diakronik nanti akan berhubungan dengan kronik, berita dari sejarah maupun periodisasi. Periodisasi itu apa? Waktu. Ya. Oke, ini masih materi ya. Jadi ketika kita membahas tentang sinkronik dan diakronik, maka akan larinya kepada peristiwa yang dimaksud dengan sejarah. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Yang benar mana dari dua kata ini? Kita belajar sejarah atau belajar dari sejarah? Mana yang benar? Silakan. Belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, Mem. Belajar dari sejarah. Oke. Dua-dua, Mem.
Iya benar, konsepnya itu yang benar adalah dua-dua karena kan sejarah itu kan luas gitu. Jadi saat ini kita belajar sejarah. Ya, saat ini kita belajar sejarah dan ketika kita belajar sejarah, kita nanti akan belajar dari sejarah itu melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi konteksnya ini dua-dua ini kita pelajarin. Nah, baik ya, itu sudah mulai nih, sudah mulai berpikiran kritis. Terima kasih Calvin. Jadi dalam pembelajaran sejarah ataupun dalam soal-soal sejarah, kita itu harus mampu menganalisis ya. Jadi nanti ya soal-soal dalam sejarah nanti yang di UTBK itu rata-rata persoalannya atau masalah-masalah yang akan ditanyakan adalah masalah-masalah yang bersifat analisis. Baik, kemudian ketika kita berbicara mengenai pengertian sejarah, nah kalian mungkin udah tahu ya, ini adalah pelajaran dasar yang paling dasar sekali dan sudah kita dapatkan. Bahwasanya apa? Bahwasanya asal dari kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, apa nama katanya? Syajaratun. Kemudian masuk ke dalam istilah Indonesia ataupun istilah bahasa Melayu di Indonesia menjadi syajarah yang artinya adalah silsilah, pohon silsilah. Jadi ketika kalian lihat nih ya, nah ini adalah sebuah pohon nih di mana ya dia punya batang, kemudian dia punya ranting ya kan, kemudian dahan-dahannya. Nah, itulah yang disebut dengan silsilah. Artinya pengertian sejarah itu sangat kompleks sekali masalahnya. Makanya ketika tadi yang saya buat seperti ini, kita belajar sejarah atau belajar dari sejarah. Maka jawabannya ini yang lebih kompleks. Dua-dua itu ada. Ya. Pohon silsilah. Nah, ini dia pohon silsilah. Jadi peristiwa sejarah itu enggak hanya dipandang dalam satu titik saja, tetapi ada banyak aspek-aspek yang sangat mempengaruhinya. Kalau ilmu pasti 1 tambah 1 udah pasti 2, ya kan? Tapi kalau sejarah 1 tambah 1 dia bisa 2, dia bisa 3, dia bisa 10, dia bisa 20. Tergantung dari elemen-elemen ya yang mempengaruhinya. Itulah dia sejarah. Ada persoalan, ada alasan, ada fakta-fakta nanti yang menyatakan bahwasannya apa? Seperti ini kejadiannya. Ya, oh tidak seperti ini. Apa? Ada sisi yang lain yang membuat peristiwa tersebut terjadi. Nah, seperti itu. Makanya sejarah itu disebutlah sebagai pohon silsilah yang sangat berakar dan sangat kompleks sekali masalahnya. Baik, kemudian kesimpulan dari pengertian sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan umat manusia di masa lalu. Ya, di masa lalu itu sejarah, konteksnya sejarah di masa lalu ya. Oke. Baik. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi sejarah itu mencakup 3 elemen penting. Yang pertama adalah manusia, kemudian yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Ya, manusia itu terdiri dari siapa? Pelakunya. Kemudian manusia itu juga terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah. Manusia juga yang membuat sejarah, dan sejarah yang sekarang kita pelajari itu adalah sejarah manusia. Ya, sejarah manusia, apa yang terjadi di belahan bumi manapun yang berkaitan dengan manusia itu masuk ke dalam konsepnya sejarah. Nah, berkaitan dengan ruang apa? Berkaitan dengan ruang adalah peristiwa tersebut sudah berlalu dan berlangsung dalam batasan-batasan ruang ataupun tempat tertentu. Nanti ini kita akan bahas. Kemudian unsur yang akan membuktikan peristiwa itu ada atau kenyataan. Itulah yang masuk ke dalam ruang. Kemudian yang masuk ke dalam waktu apa? Yang masuk ke dalam waktu adalah waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi dan sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Kira-kira sejarah manusia terlepas nggak dari waktu? Enggak, Mem. Enggak. Kalau berkaitan, Mem. Iya, namanya kita berbicara mengenai sejarah ya, dia akan akan berkaitan dengan waktu, nggak akan terlepas dari yang namanya waktu. 1 jam ini. Ya, 1 jam ini saya ngajar live teaching di kelas UTBK.
Nah, minggu depan ini akan menjadi sejarah saya ketika misalnya minggu depan saya nggak ngajar. Pasti kalian akan, oh minggu lalu itu Mem Nisa ngajarnya tentang sinkronik dan diakronik. Harusnya minggu ini materinya ini, tapi kalian ingat-ingat, oh iya ya, itu jam berapa Mem Nisa ngajarnya? Oh iya ya. Nah, seperti itu ya. Itu contoh kecil saja dan contoh yang sangat sederhana sekali. Baik, berikutnya ini yang akan kita bahas. Konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Jadi pengertian dari diakronik ini kita balik. Tadi kan sinkronik duluan kan. Ini kita balik jadi diakronik dulu. Nah, diakronik mempunyai pengertian ya. Kalian bisa lihat di depan kalian. Nah, diakronik itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi istilah-istilah dalam sejarah itu banyak diambil dari bahasa Latin, banyak diambil dari bahasa Yunani ya. Yang berarti apa? Yang berarti nanti ya waktu, ilmu yang mempelajari tentang waktu itulah yang disebut dengan diakronik. Nah, diakronik itu adalah ya, ini kalian perhatikan. Diakronik itu adalah sesuatu yang melintas ya, sesuatu yang melintas nih, lihat di sini. Sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Nah, jadi diakronik itu adalah sejarah yang memanjang dalam waktu. Dia melintasi, melampaui waktu ya, jadi memanjang dalam waktu. Nah, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan apa? Ilmu yang mempelajari tentang waktu dan selanjutnya ilmu tersebut menjadi ilmu bantu dalam sejarah. Itulah yang disebut dengan diakronik. Nah, jadi ini kalian garis bawah ini ya. Diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melampaui dalam batasan waktu. Jadi ada batasan-batasan waktunya dia. Misalnya periode manusia purba. Ya udah, yang akan kita kaji, yang akan kita cakup adalah periode manusia purbanya saja. Enggak lagi setelah manusia purba nanti kita melampauin pada masa misalnya Hindu Buddha, enggak. Tapi dia cukup di situ saja, manusia purba. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, ini contoh dari diakronik yang saya maksudkan tadi. Nah, contoh dari diakronik yang melintasi waktu ya, memanjang dalam waktu adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ya, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung dari 1350 sampai 1389. Ini dia. Melintasi dalam waktu dalam periode yang berapa? Dalam periode tahun berapa? 1950 sampai 1389. Kemudian perang Diponegoro juga itu masuk ke dalam sinkronik. Berikutnya, ini contoh dari kronologi ya, kronologi yang ataupun diakronik ya, diakronik ataupun kronologi yang dibantu dengan periodisasi ya, yang dibantu dengan periodisasi. Dan yang awal tadi yang saya katakan contoh manusia purba ataupun manusia prasejarah tadi itu adalah diakronik yang dibantu dengan periodisasi. Jadi dibantu dengan periodisasi apa? Dia dikaitkan dengan istilah periodisasi. Apa yang dimaksud dengan periodisasi? Pembabakan. Nah, dia periodisasi itu adalah pembabakan, dibabakin dia. Babak awal, babak pertama, babak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, maka di dalam kronologi yang dibantu dengan periodisasi sejarah di Indonesia itu dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama, masa praaksara ataupun prasejarah ya, prasejarah dengan praaksara ya, prasejarah dengan praaksara. Mana yang benar dari kedua kalimat ini? Mana yang benar? Prasejarah ataupun mana yang lebih tepat kita ungkapkan? Prasejarah atau praaksara? Praaksara. Hah? Mem. Mana? Praaksara. Iya, benar. Praaksara. Benar ya, praaksara bukan prasejarah. Kalau pra itu sebelum, sejarah itu kehidupan. Jadi artinya sebelum ada kehidupan, ya udah nggak ada cerita. Yang benar adalah praaksara. Oke, ya, praaksara yang benar. Jadi ada beberapa babakan, ada berapa periodisasi ya dalam sejarah Indonesia, mulai dari praaksara,
kemudian masa Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam atau masa Islam, kemudian ini masa kolonialisme Barat, ya kan? Islam nanti masuk, kemudian dibarengi dengan masa kolonialisme, masuknya bangsa-bangsa asing. Kemudian masa pendudukan Jepang, kemudian masuk lagi masa revolusi. Masa revolusi itu adalah masa akhir-akhir ataupun awal kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada masa Orde Lama ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian masa Orde Baru dan masa reformasi. Itu adalah pembabakan dari periodisasi ya, dari diakronik ataupun kronologi yang dibantu dengan periodisasi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa? Tentang konsep dari sinkronik. Ya, tentang konsep dari sinkronik. Nah, apa pengertian dari sinkronik? Sinkronik itu tadi mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada waktu tertentu dengan lebih mendalam. Kalau diakronik tadi apa? Diakronik tadi apa? Sesuatu yang melintas melampaui waktu. Iya, benar. Sesuatu yang melintas, memanjang, melewati waktu. Kalau sinkronik ini dia segala sesuatu aspek pada masa atau waktu tertentu yang dibahas lebih dalam. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya penjajahan Jepang. Ya, penjajahan Jepang di Indonesia kita hanya membahas di skup yang terkecilnya saja, di masa skup yang terkecil. Nah, kita bahas apa ya di skupnya ataupun yang lebih khusus dari itu? Orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Nah, lebih khusus dia kan, bukan hanya membahas tentang pendudukan Jepang yang ada di Indonesia yang masuknya tadi kolonialisme di Indonesia, tetapi lebih khusus lagi dia. Ini yang disebut dengan apa? Waktu tertentu secara lebih mendalam. Nah, contoh ini lebih mendalamnya di mana? Berceritakan tentang, mengkisahkan tentang ataupun membahas tentang orang Jepang yang berada di Asia Tenggara. Apa yang dilakukan orang Jepang ketika dia menduduki wilayah Asia Tenggara? Apa yang dia lakukan? Nah, seperti itu. Jadi bukan secara global ya, bukan secara global wilayah-wilayah yang menjadi pendudukan Jepang seperti di misalnya di kawasan-kawasan luar Asia Tenggara, bukan, tetapi ini hanya di wilayah Asia Tenggara saja. Ini contoh dari sinkronik, ya, ini contoh dari sinkronik. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini. Untuk apalah kita berpikir ya harus berpikiran kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Ini untuk apa sebenarnya kita pelajari? Ayo, silakan. Memudahkan, Mem. Untuk apa? Memudahkan dalam belajar sejarah. Memudahkan untuk belajar sejarah. Untuk belajar sejarah. Sejarah yang lebih luas lagi, silakan. Yang lebih kompleks lagi. Oke, untuk apa kita bisa ya belajar sejarah itu secara kronologis atau urutan dan sinkronik berdasarkan urutan-urutan waktu? Ini dia jawabannya. Nah, jadi ketika kita belajar sejarah ya kita bisa berpikiran secara kronologis atau diakronik tadi ya, ini akan lebih membuat kita mengerti akan sebuah gambaran. Gambaran apa yang kita maksudkan? Gambaran dari tentang sebuah peristiwa dalam perjalanan sejarah. Gambaran-gambarannya. Contohnya perang di Ponorogo. Nah, ataupun nggak usah yang di Jawa, ataupun perang yang ada di Sumatera Utara, perang Sisingamangaraja. Kita bisa tahu gambaran dari perang itu. Ya, apa yang menyebabkan perang itu terjadi? Kenapa perang itu bisa terjadi? Kemudian apa yang menyebabkan perang itu kalah ataupun Sisingamangaraja bisa mengalami kekalahan? Itu bisa kita ketahui dari apa? Kita belajar secara kronologis ataupun kronik ya. Nah, jika kita berpikiran sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih paham lagi untuk apa? Untuk mengamati ataupun mengetahui gejala-gejala atau fenomena tertentu. Kalian merasa nggak ketika kalian belajar sejarah, ini sadar atau nggak kalian sadari, peristiwa itu bisa saja sama seperti kejadian-kejadian di masa lampau. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah, Mem.
Nah, Contohnya kayak yang pandemi 1920 dengan pandemi 2020 sama aja, Mem. Nah, Kejadian iya. juga. Itu kalau kita berkaitan tentang masalah pandemi ini ya, kalau di masalah politik, pernah nggak kalian pikirkan bahwasannya apa? Kejatuhan dari rejim Soeharto, rejim Soeharto jatuh, itu ketika si Soeharto itu mau naik, hampir sama loh bagaimana prosesnya. Ya kan? Ada di situ apa? Ada di situ proses demonstrasi, ya kan? Ketika Soekarno mau turun lengser dari jabatannya dari presiden digantikan oleh Soeharto, itu terjadi sebuah peristiwa yang sama. Nah, adanya demonstrasi, ya kan? Ketika Soeharto mau turun, itu pun terjadi demonstrasi juga kan? Artinya apa? Nah, kalau kita teliti dan kita amati, ada sesuatu fenomena tertentu yang hampir sama. Nah, itulah kegunaan kita belajar sejarah, baik itu secara diakronik maupun sinkronik. Baik, ini kita ada contoh soal. Silakan. Contoh soalnya. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang, disebut apa? Nah, baru Diakronik, Mem. Oke. Apa jawabannya, Nak? Diakronik, Mem. Diakronik. Yakin? Yakin, Mem. Yakin diakronik? Yakin, Mem. Yakin, Mem. Oke, kita lihat kuncinya. Oke, jawabannya adalah E, diakronik. Benar, berarti saya sudah ini ya, sudah paham ya. Yang saya jelaskan di awal sudah paham ya, kalau kalian sudah mengerti dan sudah benar menjawab dari pertanyaan nomor 1. Oke, kuncinya adalah berpikiran diakronik atau berpikir diakronik itu adalah sebuah cara yang dituntut berpikir secara kronologis atau secara urutan waktu dalam menganalisis sesuatu. Sehingga dalam konsep diakronis, sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Ini dia menyempit dalam ruang ya Pak, itu aja, itu yang bahasnya itu aja tadi. Perang Diponegoro ya udah Perang Diponegoro aja. Nah, dalam arti dan konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan. Nah, ini kuncinya. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. Silakan. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkap meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu disebut apa? Sinkronik, Mem. Oke, kita lihat. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerti ya antara penjelasan saya di awal ya. Benar, jawabannya sinkronik ya. Sinkronik itu dia meluas dalam ruang namun memiliki batasan dalam waktu. Ini kebalik-balik. Makanya harus hati-hati kalian di sinkronik dan diakronik ini. Ini jangan salah. Saya yakin sih ya di materi apa namanya di ujian kalian nanti ini akan dibahas, mungkin sinkronik dan diakronik itu akan ada muncul satu soal, karena ini adalah soal yang apa namanya persoalan yang mendasar dari peristiwa sejarah itu. Oke, berikutnya untuk soal nomor 3. Untuk dapat memahami peristiwa sejarah yang telah lampau, maka digunakan berbagai pendekatan dan cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang guru sejarah berikut. Ini akan membahas materi tentang sejarah tanam paksa dengan meminta peserta didik untuk membuat urutan-urutan waktu berlangsungnya sistem tanam paksa secara kronologis. Sejak dimulainya sampai berakhirnya program tanam paksa. Rentang waktunya dari 1830 sampai 1870. Nah, ini siapa yang masih hidup? Suaranya siapa yang masih hidup, Nak? Tolong dimutkan. Cahaya. Iya, Mem. Suara enggak dengar terkurang. Oke. Ini jawabannya apa nih? Yang maksud dari persoalan di atas? Diakronis, Mem. Diakronis. Benar? Yakin? Yakin, Mem. Yakin, Mem. Oke, kita lihat ya jawabannya.
Ya, benar. Berarti kalian sudah paham. Alhamdulillah. Jadi ini ya, diakronik merupakan suatu cara untuk berpikir secara runtut. Benar. Ini nggak usah kita bahas lagi. Berikutnya, persoalan nomor 4. Perhatikan petikan peristiwa sejarah lokal Bekasi di bawah ini. Oke ya, Nak. Nah, kenapa saya munculkan soal-soal yang berlatar belakang terhadap literasi? Karena memang AKM itu nanti sumbernya itu literasi rata-rata dengan apa? Dengan konsepnya analisis dan membaca. Makanya saya buat seperti ini. Silakan kalian baca baik-baik, kemudian analisis mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4. Silakan. Ayo, silakan. Ini sulit nih. Peranan Kiai Haji Nur Ali muncul ketika terjadi agresi militer Juli 1947. Berarti kalau agresi militer Juli 1947 ini agresi militer berapa nih? Agresi militer keberapa, Nak? 2, Mem. 2, Mem. Agresi militer yang keberapa? 2, Mem. 1 apa 2? 1 habis 1945, Mem. 15 September. Nah, terus agresi militer yang 1 atau 2? 2 kayaknya, Mem. Kok kayaknya? Tunggu dulu, Mem. Tunggu dulu. 1. 2 bukan yang 49 ya? Ayo. 1, Mem. Satu, Mem. 1, Mem. 1, Mem. Yang 45 itu penyerangan Abdakon. Kalian 1949 baru agresi militer Belanda yang Kedua. Oke. Beliau menghadap Jenderal Urip ya kan di Yogyakarta dan diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat terutama antara wilayah Karawang dan Bekasi dengan tidak menggunakan TNI. Di lapangan politik peran Kiai Haji Nur Ali sangat menonjol saat negara Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan. Beliau menjadi ketua panitia amanat rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI, menjadi ketua Laskar Rakyat Bekasi, menjadi komandan batalion 3 Hizbullah Bekasi. Dengan sepak terjang yang sulit ditangkap musuh, Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai Belut Putih. Atas jasanya dalam perjuangan selama masa kemerdekaan. Pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali berhasil mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Pendekatan konsep ruang yang berhubungan dengan sejarah lokal Kota Bekasi tampak pada pernyataan di bawah ini. Ayo, mana yang hampir sama ceritanya dengan ini nih? Nah, tapi dia menggunakan pendekatan konsep ruang. Ayo. Yang mana dari jawaban ini? Dia menggunakan pendekatan konsep ruang dan berhubungan dengan sejarah Kota Bekasi. Kalau kita lihat nih bacaannya mana? Apakah pilihannya A, ataukah B, ataukah C, ataukah D, ataukah E? Ayo, siapa yang menjawab A? Silakan. Alasannya kenapa? Silakan, Nak. Nggak paham? Atau masih menganalisis? Yang A, ketika terjadi agresi militer bulan Juli 1947, Kiai Haji Nur Ali memimpin perang gerilya di Jawa Barat, terutama antara wilayah Karawang dan Bekasi. Yang B, Kiai Haji Nur Ali pernah menjadi ketua panitia amanat rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. C, selama masa perang kemerdekaan, beliau menjadi ketua Laskar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi komandan batalion 3 Hizbullah Bekasi. Kemudian D, Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi, ada juga yang menyebutnya sebagai Belut Putih karena sulit ditangkap musuh. Kemudian atas jasanya dalam perjuangan selama masa kemerdekaan pada tahun 2006, Kiai Haji Nur Ali berhasil mendapatkan predikat sebagai pahlawan nasional. Mana dari pernyataan, 5 pernyataan ini
yang menggunakan pendekatan konsep ruang. Yang menggunakan pendekatan konsep ruang. Ayo, silakan. D, Mem. Ya? Jawabannya apa, Nak? Dodol, Mem. Dodol. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena ya, pernyataan ini ya, ketika terjadi agresi ya, ketika terjadi agresi militer bulan Juli 1947, Kiai Haji Nur Ali memimpin perang gerilya di Jawa Barat, terutama antara wilayah Kerawang dan Bekasi. Ini menggunakan konsep ruang. Ini semuanya konsep ruang, ya, baik itu di bulan, ya kan, kemudian sampai dia di wilayah-wilayah ini menggunakan konsep ruang. Nah, kalau ini ya Kiai Haji Nur Ali pernah menjadi ketua panitia, ini tidak menggunakan konsep ruang, sama seperti C, D, dan E. Nah, nanti kalian kalau misalnya mau lebih jelas lagi, di dalam modul saya, soalnya pun saya letakkan ini juga, jadi kalian bisa belajar, di modul saya itu lengkap, ya, jadi bacalah di modul saya, itu isinya tentang pemaparan tentang persoalan ataupun materi yang saya bahas hari ini, termasuk ini dia, materi ini. Oke, yang terakhir, soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir ini adalah tentang konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal. Ayo, mana dari dari jawaban A, B, C, dan D yang mencakup dalam konsep waktu, yang dicakup dalam peristiwa sejarah? Silakan, yang mana? A, Mem. A, Mem. Perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kenapa nggak masa lalu, perkembangan, masa kini, dan masa depan? Atau lampau, terbatas, kisaran tahun dan peradaban, atau primitif, nomaden, semi-nomaden, tinggal menetap, anak-anak, remaja, dewa, dan tua? Silakan Calvin, kenapa? Apa alasan kamu menjawab A? Tadi kayaknya ada Mem tampil di slide kayak gini, Mem, yang bahas tentang A itu, Mem. Oke ya, benar ya. Jadi konsep waktu itu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Benar, ini dia jawabannya A. Jadi dalam konsep sejarah itu ada 4 ya, perkembangan, ya berkembang dia, kemudian terjadi kesinambungan, kemudian bisa saja terjadi pengulangan, dan juga bisa terjadi perubahan. Ini makna dari konsep waktu dalam sejarah, ada 4. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya bahas untuk hari ini. Ini adalah pengantar sejarah hari ini. Untuk materi minggu depan, kita mulai membahas tentang heuristik, verifikasi, kemudian historiografi. Ini adalah pembelajaran untuk sejarah peminatan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, silakan kalian WA saya ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang materi sinkronik dan diakronik. Saya sudahin saja karena waktu saya sudah habis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Thank you, Mem.